Orang kekerasan seksual itu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Pembunuhan gak ada di situ. Saksi ahli ragukan status justice kolaborator Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Marus Ali meragukan adanya status justice kolaborator dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal tersebut dia ungkap saat menjadi saksi ahli persidangan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 22 Desember hari ini. Awalnya, kuasa hukum Ferdy Sambo, Febri Diansyah menanyakan status justice kolaborator dalam perkara pembunuhan tersebut. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice kolaborator ini bisa digunakan untuk pasal 340 atau pasal 338? Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak itu jenis tindak pidananya. Cuman di situ ada klausul yang yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan, dan itu harus berdasarkan keputusan. Marus menjelaskan status terdakwa sebagai justice kolaborator sudah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan, ya ikuti jenis tindak pidana dijelaskan secara eksplisit di situ. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apa lagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual, gitu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Dia kemudian menjelaskan apabila dalam kasus pembunuhan Yosua tidak ada potensi serangan dan keputusan dari LPSK, maka tidak ada status justice kolaborator untuk terdakwa yang sedang berperkara. Diketahui, satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua yaitu Richard Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator. Richard juga disebut yang membuka kasus pembunuhan berencana itu dari sebelumnya diketahui sebagai skenario tembak-menembak yang menyebabkan kematian Yosua. LPSK sendiri telah mengabulkan permohonan Richard Eliezer atau Baradae sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Keputusan itu diambil melalui rapat paripurna pimpinan LPSK yang digelar pada 15 Agustus lalu. Terkait kasus ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah mantan Kepala Divisi Propam kala itu, Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Yosua tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Atas perbuatannya, kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa SK di Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Yosua. Ia dijerat dengan pasal 49, junto pasal 33 subsidiar pasal 48, ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.